Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Indrawan dari kelas 11 B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi masa pemerintahan Republik Batak. Pemerintahan Republik Batak dibentuk pada tahun 1795 oleh Prancis. Republik Batak ini dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan saudara Napoleon Bonaparte. Republik Batak merupakan pasal dari Prancis, maka kebijakan Republik Batak untuk mengatur pemerintahan di Hindia juga masih terpengaruh oleh Prancis. Kebijakan utama Prancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, ditunjuklah seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia, yaitu Herman Willem Daendels. Nah, ini adalah Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai dengan 1811. Tugas Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintahan Republik Batak, Daendels diharuskan memperkuat pertahanan, memperbaiki administrasi pemerintahan, dan juga memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara. Berikut adalah langkah yang dilakukan Daendels dalam menjalankan tugasnya. Dalam bidang pertahanan, dia membangun benteng-benteng pertahanan baru, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan di Ujung Kulon, dan membangun jalan raya di Anyer sampai Panarukan. Lalu, di bidang politik, dia mempengaruhi Raja Mangkunegara dan membuat pasukan Legiun Mangkunegara berkekuatan 1.150 prajurit, membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara, merombak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 9 prefektur dan 38 kabupaten. Maka kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Lalu, di bidang hukum dan peradilan, dia membentuk 3 pengadilan, yaitu pengadilan untuk orang Eropa, pengadilan untuk orang Timur Asing, pengadilan untuk orang pribumi. Lalu, pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk terhadap bangsa Eropa. Akan tetapi, ia sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran. Lalu, di bidang ekonomi dan negara, dia membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara, yaitu Algemeen Rekenkair, dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras. Lalu, pajak in natura dan sistem penyerahan wajib yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan, bahkan diperberat. Mengadakan Praenger Stelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor, yaitu kopi. Lalu, penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Namun, selama 3 tahun melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris, dan program yang dijalankannya dinilai merugikan negara karena korupsi merajalela. Oleh sebab itu, Louis Napoleon sebagai Raja Belanda akhirnya menarik kembali Daendels. Penarikan Daendels ke Belanda disertai dengan pengangkatannya sebagai seorang panglima perang yang kemudian dikerahkan ke medan Rusia dan digantikan oleh Jan Willem Jansen. Lalu, di pemerintahan Jansen dikenal sebagai seorang politikus yang berkebangsaan Belanda. Sebelumnya Jansen menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan tahun 1802 sampai dengan 1806. Pada tahun 1806 itu, Jansen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810, Jansen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811. Jansen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels. Lalu, ini adalah akhir dari Republik Batak. Pada tanggal 4 Agustus 1811, banyak 60 kapal Inggris sudah berada di Batavia. Kemudian, pada 26 Agustus 1811, Batavia mampu dikuasai Inggris di bawah kepemimpinan Raffles. Jansen kemudian lari ke Semarang dan bergabung dengan Legiun Mangkunegara serta prajurit Yogyakarta dan Surakarta. Pasukan Inggris masih mengejarnya sehingga berhasil dipukul mundur. Jansen kemudian lari ke daerah Salatiga, tepatnya di Tuntang.
Penyerahan Jansen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September tahun 1811. Isi dari kapitulasi Tuntang tersebut adalah: yang pertama, Pulau Jawa dan sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris. Lalu yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Lalu yang ketiga, orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.